Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah. Salah satu di antara pokok keyakinan kaum muslimin adalah mengimani keberadaan surga dan neraka. Mengimani surga dan neraka berarti membenarkan dengan pasti akan keberadaan keduanya dan meyakini bahwa keduanya merupakan makhluk yang dikekalkan oleh Allah, tidak akan punah dan tidak akan binasa. Dimasukkan ke dalam surga segala bentuk kenikmatan dan ke dalam neraka segala bentuk siksaan. Neraka disiapkan Allah bagi orang-orang yang mengkufurinya, membantah syariatnya, dan mendustakan Rasulnya. Bagi mereka azab yang pedih dan penjara bagi orang-orang yang gemar berbuat kerusakan. Itulah sebenarnya kehinaan dan kerugian yang paling besar. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari siksa neraka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah pemirsa, hari ini insya Allah kita akan mengkaji bersama bahasan tema terkait dahsyatnya siksa neraka. Seperti biasa sudah hadir di studio ada gurunda kita semua, kita sambut Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah senang Panjang sekali umur, sudah ya. hadir lagi di Jangan studio pemirsa Gapai juga. Kemuliaan. Pak Kiai, ini temanya ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Iya. Tapi Masya Allah kita perlu rasa-rasanya untuk mengkaji bagaimana kemudian terkait perkara neraka ini ya Pak Kiai. Nanti kita bahas lebih jauh dalam perspektif tasawuf ya Pak Kiai. Tapi saya juga mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai Haris melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, dalam perspektifnya tasawuf terutama oleh Imam Al-Ghazali ini, neraka kan dijadikan sebagai bahan perenungan. Apa yang mungkin kita bisa elaborasi ya, atau mungkin kita bisa dapatkan pandangan beliau terkait menggambarkan atau menjabarkan perspektif neraka ini. Tafadhol. Baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du, Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan sehat walafiat, banyak rezeki penuh dengan berkah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ada dua sebenarnya makna hakiki dan makna majazi. Makna yang hakiki itu yang Allah menggambarkan waquduhan nas wal hijarah. Ya, pembakar api neraka itu adalah manusia dan bebatuan yang dulu ketika dunia itu disembah. Jadi neraka itu hakun, pasti ada dan terjadi karena kayu bakarnya sudah disediakan gitu ya. Nah, tetapi makna yang kedua, para mutasawwif mengartikan an-nar itu dalam sebuah arti lawanan dari kebiasaan. Jadi an-nar bermakna as-saqi. Ketika seseorang itu di dunia dia sudah susah dan dia tidak punya pengharapan di akhirat, maka sebenarnya dia sudah hidup dalam neraka. Gitu. Ya, betul. Ya. Nah, oleh karena itu dalam pandangan para mutasawwifin itu sebelum dia nauzubillah bertemu dan bisa melihat, tapi dia sudah harus berpikir tentang neraka fil akhirah wan naru fid dunya. Nah, kelihatannya kalau seandainya dia melakukan sesuatu yang dilarang itu sama saja dia sedang menggoreng tubuhnya di api neraka gitu. Ya, jadi di dunia itu diilustrasikan menjadi hal-hal yang kelihatannya menyenangkan tapi ujungnya berbahaya, maka itu diartikan juga nar. Nah, jadi kita waspadanya dari sana itu dari sekarang sudah mempersiapkannya gitu. Oke, Pak Kiai. Tapi saya tuh ingat sekali waktu mungkin pembahasan di awal-awal terkait tasawuf ini ya, bahwa makom tertinggi begitu ya. Orang tuh kalau sudah belajar tasawuf tuh sebenarnya dalam artian ya melakukan semuanya tuh karena Allah gitu. Betul. Udah nggak mikirin lagi surga neraka sebenarnya. Tapi di sisi lain kan dengan bagaimana kemudian Imam Al-Ghazali mengkaji itu kan sebagai sebuah bahan perenungan. Jadi bagaimana sebaiknya kita ini memposisikan diri? Apakah kita perlu juga kita merenungi, takut misalnya, atau kita nggak usah fokus ke situ deh, mencari ridhonya Allah aja? Iya, baik. Ini Mbak Mila ini berarti benar-benar memahami ya pada kajian kita makam-makam yang terdahulu. Kalau pada makom ridho yang merupakan buah dari mahabbah,
Orang yang cinta kepada Allah, maka dia akan ridho apa saja yang Allah tetapkan sama dia. Maka nggak ada bahasan sorga dan neraka, tidak ada. Karena sudah selesai pembahasan. Ketika dia sudah berbicara tentang keridhaan, tidak ada pembahasan lain. Tapi kalau bagi pemula, bagi orang-orang yang masih di alam syariat, maka sorga dan neraka itu menjadi yang dua hal yang harus dibicarakan karena harus memilih. Dia mesti memilih. Itu mengapa para sufi mengatakan neraka dan surga itu bisa ada di dunia, bisa ada di akhirat. Sebab kalau yang maknanya sudah ridho, sudah selesai, tidak ada pembahasannya gitu loh. Jadi ya itu tadi ya, kita ada di level yang mana. Tapi ketika kita sudah ada di level mahabbah tadi ya Pak Kiai ya, sudah memang tujuan kita mencari ridho Allah gitu. Itu sudah selesai. Jadi sudah nggak perlu bahas surga neraka ya. Karena dia ridho dilemparkan ke neraka jahanam, dia ridho. Asalkan Allah senang sama dia, nggak penting dia. Masya Allah. Oke. Nah kita kembali ke bahasan neraka berarti. Jadi sudah jelas nih di awal. Oke. Kalau kita misalnya bicara soal neraka, mungkin ada banyak orang yang bertanya, masa sih emang neraka tuh udah diciptakan? Atau sekarang tuh neraka tuh sebenarnya sudah ada atau belum sih Pak Kiai? Sudah ada neraka. Sudah ada. Neraka sudah ada, sorga sudah ada. Bukankah itu yang dilihat ketika Nabi Isra dan Mi'raj diperlihatkan? Siapa penghuni neraka, siapa penghuni surga sudah diperlihatkan. Sudah ada ya, seperti makhluk yang lain. Jadi memang sudah ada. Dan penggambaran dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, bagaimana penggambaran dari neraka itu? Maksudnya kan mungkin kita tahunya ya udah neraka, apakah dia bertingkat-tingkat, apakah dia ada lembah-lembahnya misalnya, bagaimana secara sederhana mungkin kita bisa menggambarkan itu? Para sufi tidak keluar dari apa yang ada digambarkan di dalam Al-Quran. Cuma kepandaian, kedekatan mereka tentang Al-Quran, kedekatannya dengan Allah itu lebih dekat dia untuk bisa memberikan interpretasi dalam ayat yang tersebar tentang neraka itu. Nah, Imam Ghazali mengatakan bahwa neraka itu ada 7. Yang pertama disebut dengan neraka jahanam. Kemudian neraka sakor. Kemudian neraka lazza. Yang ketiga hatomah. Neraka syair. Kemudian neraka jahim. Dan yang terakhir adalah hawiyah. Ya, itu adalah level tingkatan. Semakin di bawah semakin tidak bagus. Walaupun ada yang mengatakan bahwa yang tersadis adalah neraka jahanam. Itu penafsiran. Jadi setiap ulama beda-beda. Tapi Imam Ghazali membuat urutannya semacam itu. Nah, ini jangan dipilih sama Mbak Mila 377. Jangan dipilih. Nggak mau pakai. Dia yang paling ringan saja. Yang paling ringan dari siksa api neraka. Jadi kalau dianggap siksaan yang paling rendah gitu, dia dipakaikan kedua sandal. Ketika dua sandal itu pakainya, maka sumsum dan otaknya itu mendidih dari lantaran panasnya. Itu yang paling ringan. Aduh, membayangkannya saja tuh nggak sanggup ya. Bagaimana kemudian betapa dahsyatnya berarti panasnya. Ya Allah, itu yang paling ringan. Paling ringan. Nah, paling ringan ini golongan yang seperti apa Pak Kiai? Ya, yang dosanya sedikit. Aduh. Yang dosanya sedikit itu dikasih 2 sandal, ya, kemudian sandalnya itu ya yantailu bina'lain, dia menggunakan 2 sandal minnar. Ya, yugli dimahu, maka bergolak ya apa itu otaknya itu mendidih. Sumsumnya itu menjadi bergolak, mendidih dari lantaran panasnya. Itu baru yang paling ringan. Yang paling ringan. Aduh, ini rasanya nggak sanggup membayangkan apa yang paling berat gitu. Tapi kita harus jeda dulu Pak Kiai, biar kita nafas dulu. Insya Allah. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini.
Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode dahsyatnya siksa neraka. Langsung keringetan Pak Kiai. Jadi tadi ada 7 tingkatan neraka. Yang paling ringan saja kita dipakaikan Maksudnya penghuni neraka dipakaikan sandal dan itu bisa membuat kepalanya mendidih. Yang paling dahsyat seperti apa Pak Kiai? Yang paling memang yang paling kejam gitu. Yang paling kejam orang yang menyekutukan Allah. Orang yang menyekutukan Allah itu siksaannya paling berat. Yang kedua orang munafik. Orang munafik itu kan ada ibadahnya juga. Iya. Ada ibadahnya juga, ada ketaatannya juga, tetapi ibadahnya, ketaatannya untuk mendapatkan keuntungan. Jadi dia melakukannya tidak murni. Jadi munafik itu lebih berbahaya dari orang kafir. Ya, dia masuk Islam tujuannya supaya tidak bayar jizyah, supaya tidak bayar upeti, tidak bayar pajak. Ya, sebenarnya ada keuntungan yang dia mau dapat. Nah, oleh karena itu dia berbahaya dan dia termasuk orang yang mendapatkan neraka yang paling rendah. Oke, itulah yang akan menjadi kerak neraka itu ya, yang seperti itu ya Pak Kiai. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu keraknya api neraka. Yang paling bawah ya. Yang paling rendah. Kalau kerak itu nggak ada lagi bawahnya, nggak ada. Karena yang gosong dia gitu Iya. Kenapa bukan orang kafir gitu? Iya. Kalau orang kafir mah udah jelas memang dari awal dia memusuhinya. Kalau ini dia lebih parah karena dianggapnya melecehkan. Karena dia belajar, dia tahu, dia mempraktekkan. Tapi untuk kepentingan pribadi. Nah, ini penting juga kita mungkin jadi bahan muhasabah. Apakah, nauzubillah, apakah kita ini termasuk orang munafik atau tidak, itu indikatornya apa Pak Kiai? Nah, kalau kita ingin memberikan ukuran itu, ya kalau di dalam hadis itu ayatul munafik salasa. Ya. Tandanya orang munafik ada 3. Iza ahdatsa kadzaba, kalau ngomong pasti bohong. Wa iza tumina khana, kalau dikasih amanah dia berkhianat. Ya, kemudian apa lagi? Mamilah? Berkata itu bohong, kalau dikasih amanah itu berkhianat, sama satu lagi apa ya Pak Kiai? Kok saya jadi lupa? Hadiahnya umroh. Oh, hadiahnya umroh beneran ini. Iya. Tolong gitu kan. Jadi freeze ngomongin neraka Pak Kiai. Jadi kalau berkata itu bohong, dikasih amanah berkhianat, sama satu lagi kalau berjanji mengingkari. Iya, mengingkari. Umroh Pak Kiai. Umroh nanti saya tunggu di Jeddah. Langsung begitu ada kata umroh, jadi tunggu di Jeddah, insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan, kan kita nggak tahu ya Pak Kiai ya. Amin. Kabul. Jadi umroh Gapai Kemuliaan Tasawuf Zaria bersama siapa Mila. Tahu, Masya Allah. Siapa tahu bisa loh, kita bisa syuting di sana kan, Masya Allah ya Pak Kiai. Ya, kalau berjanji mengingkari. Nah, ukurannya cuma 3 itu. Dan itu adalah level yang paling rendah untuk disebut dengan munafik. Sebab kalau munafik dalam pengertian yang diancam fidarkil asfali minan nar itu, dia munafik akidah. Jadi dia masuk Islam supaya tidak dapat bayar upeti, bayar jizyah. Dia masuk Islam supaya dia bisa poligami. Dia masuk Islam karena supaya dia mendapatkan asimilasi dari kewarganegaraannya. Itu sebenarnya mah dia bukan. Nah, itu berbahaya. Apalagi kalau memang dia merusak. Maaf nih ya, seandainya ada orang, kan kita sering diundang ini, syukuran ini ya, mau pensahadatan, kemudian masuk Islam umpamanya. Maka orang menjadi bangga dan senang menghadirinya itu ya, karena dapat saudara baru, kemudian menikah dengan saudaranya. Tetapi sebenarnya dia yang mau ngerusak ini, ketika dia sudah punya anak 2, punya anak 3, kemudian dia kembali lagi ajarannya, si wanita ini tidak siap, tadinya enak jadi orang susah lagi, yang kemudian dia punya anak tanggung jawab 3, nggak sanggup dia, maka dia pindah. Nah, ketika dia pindah, ibunya sebagai pimpinan majelis taklim jadi malu mamanya ini. Ini kan sebenarnya perbuatan yang keburukannya berantai. Nah, kemunafikan yang ini
yang paling dahsyat, yang paling buruk ya dalam pandangannya, karena memang agama itu dipermainkan. Ya. Jadi itu ya, mempermainkan agama untuk kepentingan pribadi. Ada juga kan artis kita di Indonesia ini yang istrinya itu tergantung dia menikah kepada siapa. Oke. Itu juga iya juga ya. Itu juga. Tapi pada akhirnya Pak Kiai, sebenarnya yang bisa mengukur sebenarnya kita itu mungkin termasuk golongannya atau tidak itu sebenarnya diri kita sendiri, dan jelas ya sebenarnya itu tadi ya, indikatornya itu jelas. Kalau ada hadis yang mengatakan fastafti qalbak, coba kau minta fatwa hatimu, bahwa sebenarnya hati kita juga pasti akan mengatakan yang kita lakukan ini jelek kok. Betul. Sebenarnya kita udah tahu ini jelek, ini nggak bagus. Cuma berkemas, bertopeng dengan hal-hal yang disediakan, maka kita suka menggunakan topeng itu. Betul. Menggunakan simbol-simbol tertentu itu, padahal sebenarnya bukan. Jadi kalau misalnya kita masih suka kadang-kadang mikir, aduh kita tuh sebenarnya, aduh jangan-jangan gitu, jangan-jangan. Saking takutnya misalnya Pak Kiai, saking takutnya apakah kita termasuk golongan orang munafik tuh, misalnya ya Allah apakah aku tuh munafik ya? Kalau kita masih merasa demikian tuh sebenarnya kita justru masih ada harapan nggak sih Pak Kiai? Nah itu khauf ya, malah bagus ya. Jadi kalau kita harus kiri kanan menilai, kita udah bagus, mudah-mudahan udah bagus. Kita jangan-jangan belum bagus. Nah itu adalah perimbangan antara khauf dan roja, itu bagus. Normal tuh kalau orang masih melakukan dua hal itu secara sempurna. Iya, kadang-kadang maksudnya kita kan suka tergelincir ya, kita melakukan kesalahan gitu Pak Kiai, yang mungkin dari 3 indikator munafik tadi mungkin aduh kayaknya kemarin amanahnya belum saya kerjakan dengan baik. Nah kita tuh takut apakah itu juga membuat kita jadi termasuk golongan orang-orang yang munafik. Nah hal-hal kayak gitu tuh kan kadang-kadang juga kalau kita pikirin banget itu bisa menjadi hal yang menakutkan kan sebenarnya gitu. Jadi betul. Tapi di sisi lain kita masih bisa memberikan harapan ya buat kita. Nah Pak Kiai, kalau misalnya orang-orang Islam yang kemudian orang-orang Muslim yang kemudian yang mungkin harus masuk dulu nih dalam neraka gitu ya. Tapi bisa juga ya akhirnya kita juga kembali lagi pada kampung halaman kita di surga gitu. Bisa. Karena secara tegas ketika Nabi ingin keluar ruhnya dari tubuhnya itu, beliau mengatakan kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Semua umatku itu masuk surga kecuali yang enggak mau. Okay. Nah, yang enggak mau faman asoni faqad aba. Kalau dia durhaka maka dia enggak mau. Nah, kemudian itu satu, ada indikasinya. Yang kedua, dari hadis yang lain yang mengatakan man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk dalam surga. Ada lagi riwayat yang pernah pada episode yang lalu digambarkan bahwa memang Nabi yang menjemput orang yang cuma mengucapkan syahadat tapi tidak pernah beribadah. Cuma paling terakhir, cuma tahun keberapa itu, dia tetap aja masuk surga. Nah, waktu mereka dijemput maka dikasih minum telaga. Ketika dia kasih minum telaga itu maka rontok semua hitam hangus yang ada pada tubuhnya, maka Allah tumbuhkan daging-daging dan kulit-kulit yang baru setelah minum air telaga itu. Kalau ada pertanyaan apa manfaatnya itu, maka dia akan kembali normal tubuhnya. Kemudian ada satu yang dia nggak bisa tinggalkan ini. Kalau orang yang diselamatkan tetapi melalui pemutihan. Nah, jadi orang yang tadinya di neraka kemudian minumin telaga, di belakangnya ini ada semacam Batman itu loh. Oke, kayak misal itu sayapnya gitu ya. Sayap ke belakang. Itu ada tulisannya di sini. KPK 301. Warnanya oranye nggak pakai? Oke, ada tanda. Ada tandanya dan dia tidak bisa melepaskannya. Jadi salah satu ciri bahwa dia masuk surga dengan pemutihan, semua dia bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan kepada dia, tapi dia tidak bisa melepaskan jubah, apa sih namanya ya? Rompi. Kalau di KPK kan rompi orange. Seperti sayap, Batman ke belakang, sayap yang di belakang itu dia nggak bisa melepaskan. Jadi selamanya dia pakai aksesoris itu dan di situ ada nomornya itu. KPK nomor berapa?
Aduh, baik-baik. Pak Kiai, kita harus jeda dulu. Ini Iya, harus baik. nafas lagi nih kayaknya nih. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode dahsyatnya siksa neraka. Pak Kiai, saya menukil dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 56 terkait siksaan bagi penduduk neraka. Kulit mereka diganti dengan yang baru, sebagaimana Allah berfirman yang artinya setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Jadi kan kulit yang kemudian dibakar, ada lagi, kenapa kulit? Apa ya maksudnya hikmah di balik itu gitu? Iya, padahal ilatnya di ujung ayat itu tadi Iya, agar akan mereka merasakan azab. merasakan. Jadi kalau sudah gosong, itu kan sebenarnya kepekaannya sudah hilang. Iya betul. Ya, betul. kepekaannya Sarafnya. sudah hilang. Bisa jadi rasanya juga sudah tidak terhantarkan gitu. Maka dia mengelupas. Dia mengelupas, maka jadi dia setiap kali mengelupas ya ada kulit yang di bawahnya, kemudian dia mengelupas, ada kulit lagi, jadi dia tidak habis-habisnya. Allah ingin menggambarkan dalam ayat itu bahwa sakitnya itu nggak ada hentinya gitu. Karena kan kalau jaringan kulit itu memang syaraf semua ya Pak ya, Iya, betul. begitu kena panas itu kan luar biasa. Semuanya akan merasakan, ya karena terhubung. Betul, dan kulit Iya. itu memang membungkus badan kita kan gitu. Iya. Jadi wah, oke. Jadi itulah azab yang berulang kali itu seperti itu ya. Jadi, Iya, sebenarnya itu. Ya, karena dia tidak akan berhenti. Kan kalau udah hangus aman Ada dong. Kita masih ingat dulu ya, ada orang yang pengen mau meninggal tapi minta iya dibakar. dikremasi. Ya, minta dikremasi. Tujuannya kan sebenarnya kalau dia sudah dibakar, sudah dihanguskan berarti sudah selesai. Dia tidak akan berhadapan lagi sama Allah, tidak akan berhadapan lagi dengan api neraka gitu loh. Padahal dalam pandangan Allah tidak seperti itu. Yang sudah gosong, yang sudah hangus, tetap dikembalikan. yang sudah berdebu itu bisa dikembalikan lagi. Mudah bagi Allah. Ya. Iya. Nah biasanya ada kita sering mendengar Pak Kiai untuk wasilah supaya kita terhindar dari siksaan api neraka gitu ya, azab kubur gitu. Baca surat Al-Mulk. Ini bagaimana hakikatnya? Apakah memang betul demikian atau seperti apa? Iya, Al-Muluk itu kan raja artinya ya. Al-Mulk. Allah itu termasuk Al-Malik. Al-Malik. Ya. Muluk itu kerajaannya. Orang yang membaca surah Al-Muluk itu insya Allah mendapatkan perlindungan dari rajanya. Ya, biasanya nih kalau di pesantren-pesantren itu kalau orang yang datang pengen minta didoain mau jadi Pak Lurah, kepala desa gitu, suruh baca surah Al-Muluk mamanya gitu. Tetapi sebenarnya itu stimulus saja. Artinya begini, surah Al-Muluk itu termasuk surah yang tidak panjang. 30. Jadi kalau dia membaca kemudian dia menghayati, sebenarnya ada yang menyebabkan dia tertarik dengan surah ayat itu ketika dijelaskan bahwa siapa yang menjadi raja, ketika raja yang menentukan apa saja dia bisa mendapatkan. Nah kemudian ada gairah untuk menambah, membaca yang lebih panjang, yang lebih panjang. Ya. Nah jadi nggak mesti dalam arti Al-Mulk kalau ya. seandainya Al-Muluk dalam pengertian benar-benar bisa membahasin, ampalin aja. Iya. Ya maka dia akan mendapatkan perlindungan. Jadi maknanya nggak begitu secara tekstual. Tetapi orang yang memulazamah, yang melakukan baca terus surah Al-Muluk, mulazamah terus menerus, maka bisa jadi pengaruh dari bacaan itu, nur dari surah itu yang masuk ke dalam hatinya, melakukan pencerahan dan dia bisa memilah segala sesuatu jadi lebih bagus. Boleh lah pada intinya kan kembali lagi pada Quran ya Pak Kiai ya. Kalau misalnya Al-Mulk kita sudah hafal, insya Allah merembet ke surat-surat yang lain gitu. Iya, ya. Jadi karena lebih dia mudah. pamornya itu Pamor, akan keluar dari setiap jangankan surah ya. Likuli ayatin maziyah. Pada setiap ayat-ayat itu ada maziyah. Bahkan likuli harfin khadim.
pada setiap huruf di dalam Al-Quran itu ada malaikat yang berkhidmat. Setiap huruf bukan bayangkan. kata. Ya. Nah, betapa ketika baca surah Al-Muluk berapa ribu dari malaikat yang berkhidmat pada surah itu mengaminkan ketika kita punya maksud membacanya itu tadi. Pak Kiai, apa yang kemudian disesali ya oleh penduduk neraka ya, penghuni neraka ya pada saat mungkin yang mungkin kita ini bisa menjadi gambaran mungkin persiapan kita kelak gitu loh, supaya kita mudah-mudahan sih nauzubillah ya tidak menjadi bagian dari mereka gitu. Mungkin yang dalam Quran atau hadis yang disampaikan sebenarnya penyesalan yang seperti apa yang kemudian dialami atau dirasakan para penghuni neraka? Di dalam Al-Quran digambarkan penyesalan ya laitani kuntu turaba. Itu adalah ungkapan mereka. Ya laitani kuntu turaba. Wahai Tuhan, mengapa dulu kau tidak jadikan aku debu? Di dunia ini kan ada debu kan, ada batu yang kita injak, yang kita tendang, yang kita buang kotoran, kita buang air segala macam itu. Tapi kan dia nggak ada resiko, karena dia tidak menerima amanah dari Allah itu. Betul. Penyesalannya itu diabadikan di dalam Al-Quran. Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kenapa dulu tidak kau jadikan aku jadi debu? Jadi nggak apa-apa diinjak-injak, tetapi tidak ada risiko. Tidak ada yang konsekuensi harus menghadapi neraka ini gitu ya Pak Kiai. Itu satu. Kemudian ada lagi yang mereka yang berangan-angan, ya. Narji na'mal salihan. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, aku akan menjadi pelaku amal soleh. Aku sodako segala macam. Ya, hal anta ji'ta minha, bukankah kau datangnya dari sana? Malaikat bilang, cuma jawab gitu, lah kan dari sana kok bawa balik ke sana gitu. Itu adalah dua penyesalan yang dikatakan ya oleh mereka pada saat nanti mereka sudah nggak bisa lagi melakukan apa-apa. Nah, orang-orang yang sebenarnya pada akhirnya akan menjadi penghuni neraka, sebenarnya mereka sudah datang pada diri mereka itu peringatan ya yang dibawa oleh Rasulullah sebenarnya Pak Kiai. Sudah datang tapi mereka mengabaikan kan? Kita sering ya, hampir di setiap kesempatan itu Nabi mengatakan bahwa hati itu sebenarnya kalau kita bertanya, kita tanya benar, dia akan menjawab sejujurnya. Jadi sebenarnya kalau tidak pada aturan keagamaan pun, seandainya kita tanya, kita mau melakukan ini nih, kita tanya, lakukan jangan, untung enggak gitu. Dia pasti akan mengurai secara rinci dan dia mengatakan tidak, yang mengatakan iya. Dan dia nggak bisa didamaikan oleh otak. Fitrahnya sudah, software yang Allah tanamkan tuh sudah bisa. Nah, dia softwarenya itu namanya Hanif. Jadi kecenderungannya itu yang bagus-bagus saja. Nggak mau dia kepada yang jelek. Ada setiap hati orang. Iya. Jadi fitrah kebaikan, makanya kan bayi yang lahir itu kan memang suci. Alal fitrah. Iya, alal fitrah ya. Memang kecenderungannya kepada hal yang baik. Iya, pada yang baik. Jadi kalau dia umpamanya ternyata sih itu kok enggak, semuanya nggak ada yang bagus, ketutup dengan dosa. Iya, ketutup. Sehingga hitam. Terakhir Pak Kiai, kalau misalnya memang namanya manusia kan banyak ya dari zamannya Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang belum sampai kepadanya petunjuk, itu akan seperti apa? Apakah juga akan dimasukkan dalam neraka? Oh tidak. Jadi ada jannatul fitrah, ada jannatul amal. Oke, jannatul fitrah dan jannatul. Nah, kalau jannatul amal itu orang yang harus mendapatkan persyaratan berakal, dewasa dan sudah nyampe dakwah Rasul. Anak kecil yang belum balik meninggal dari lahir dari rahim siapa saja. Ibu bapaknya, agamanya apa saja, semuanya masuk surga. Jadi ya dia auladul musyrikin hum khadimatu ahlil jannah. Anak-anak orang musyrik pun kalau meninggalnya di bawah umur, dia akan menjadi pelayan-pelayan surga. Nah, termasuk umpamanya ada belahan bumi ya, umpamanya di Merauke gitu, ada di pucuk gunung, ketika kita bertanya itu benar ditanya sama dia, apa itu Islam? Makanan apa Islam itu? Emang dia nggak tahu Islam itu apa. Kalau dia meninggal, maka dia masuk surga, tapi bukan jannatul amal.
Jannatul Fitrah. Kenapa? Paham. Dia belum terjama. Jadi tidak boleh ada hukuman sebelum dijelaskan. Betul. Hukuman baru bisa ditetapkan kalau sudah ada aturannya. Masya Allah, menarik. Pak Kiai, menarik sekali pembahasan kita. Next Iya. kayaknya harus bahas tentang surga ya, biar kita jadi Insya semakin Allah. insya Allah jadi optimis gitu. Amin. Semangat, mudah-mudahan meraih surga ya Allah. Terima kasih Pak Kiai ilmunya, Ya, sehat-sehat baik. terus ya Pak Kiai. Amin, Ditunggu amin. terus kehadirannya di Gapai Kemuliaan, Masya Allah. Insya Allah. Pemirsa, tidak terasa saya sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita, menjadikannya bermanfaat dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisakam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.